Pemirsa, belum cair ketegangan antara Polri dengan KPK. Kini Polri bersitegang dengan Komisi Yudisial. Berawal dari pendapat Ketua KY Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufikur Rahman Syahuri terkait putusan Hakim Sarpin yang memenangkan Komjen Pol Budi Gunawan pada sidang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Kini dua komisioner itu ditetapkan tersangka atas delik aduan Hakim Sarpin yang merasa nama baiknya dicemarkan. Lalu ada suara dari mantan Ketua NU Buya Syafiee Ma'arif, maksud kami Ketua PP Muhammadiyah, yang tidak ingin Polri mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Yang terkini Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin punya pandangan tersendiri bahwa pendapat dua komisioner KY tidak mengintervensi persoalan hukum. Din juga berharap antar lembaga negara perlu ada koordinasi dan sinergi. Inilah yang akan kita bahas bersama narasumber kami di studio, yaitu Raja Juli Antoni, Dewan Pembina Ma'arif Institute, dan Kepala Biro Penerangan Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto. Sebelum dialog kita mulai, kita simak dulu pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin berikut ini. Saya kira siapapun yang mengkritik, ya, mungkin banyak yang malas mengkritik atau mungkin tidak berani, ya, tapi sedikit yang insan merdeka seperti Buya Syafiee itu. Dan kalau disampaikan itu ya ada dasarnya gitu loh. Kemarin belum selesai ketegangan antara Polri dengan KPK. Kok sekarang ada ketegangan baru lagi? Nah, jadi tidak mengintervensi persoalan hukum, tapi jangan pula penegakan hukum itu sewenang-wenang. Apalagi atas dasar yang tidak berkeadilan. Dan apalagi berhubungan dengan lembaga negara. Maka perlu ada koordinasi, perlu ada sinergi. Ya, sebelumnya juga ada pernyataan dari mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafiee Ma'arif. Ya, Buya Syafiee Ma'arif mempertanyakan mengapa mudah sekali menjadikan tersangka. Ia berharap bangsa Indonesia jangan dipimpin oleh orang yang tidak keru-keruan. Itu istilah yang digunakan oleh Buya Syafiee Ma'arif pada saat itu. Ya, baik, kita langsung saja tanyakan kepada Pak Agus Rianto. Ini ada tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai bersuara, mempertanyakan sebenarnya ada apa sih, kenapa antara Polri itu tidak bisa bersinergi dengan lembaga negara yang lainnya. Itu kesan yang terlihat oleh masyarakat. Silakan tanggapan Anda. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Dalam kesempatan ini kita juga berterima kasih kepada seluruh komponen bangsa ini yang sudah memberikan komentar-komentar terhadap kinerja Polri. Itu adalah merupakan salah satu bentuk kecintaannya kepada Polri. Tapi kami juga berharap semua komponen bangsa ini juga dalam memberikan komentar juga memperhatikan juga hak-haknya orang lain. Apa itu yang maksudnya memperhatikan orang lain? Dalam artian begini, Polri menangani setiap kasus yang dilaporkan kepada kita. Itu ada prosesnya, ada mekanisme penanganannya. Mulai dari tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, dan seterusnya sampai dengan penyidikan, sampai dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Itu sudah melalui proses yang ada. Nah, sehingga kami berharap semua komentar bagus, semua komentar baik, tapi tentunya kita juga lihat orang lain yang dikomentari seperti apa, kan begitu. Sekarang kita patuh ataupun kita sepakat, negara ini negara hukum. Mari kita lalui proses ini melalui proses hukum yang ada. Kalau dikatakan kita ingin berkeadilan, di mana letaknya keadilan? Di pengadilan lah gitu kan. Polisi hanya memproses. Kita proses, ada orang lapor, kita proses. Nah, kalau kita tidak tangani proses itu, nanti kita ada protes lagi dari pelapor. Nah, kemudian saya tegaskan lagi, beliau-beliau tadi mengatakan, ada ketegangan selama ini dengan kami dengan KPK. Sekarang ketegangan lagi dengan KY. Kami tidak pernah berpolemik dengan KPK secara institusi. Hanya orang-orang yang ada di dalam lembaga kami, yang waktu itu memang dipersalahkan, disangkakan oleh KPK. Kebetulan waktu itu calon Kapolri kami, Pak Komjen Budi Gunawan. Kemudian sekarang kami memproses beberapa pejabat ataupun penyidik di KPK. Bukan KPK secara kelembagaan. Baik, tapi permasalahannya memang penetapan tersangka ini turut menurut secara terus menerus dilihat orang adalah pasca kasus yang terkait dengan Komjen Polisi Budi Gunawan. Baik, tapi jangan dulu Mas Mereka, saya tanya dulu kepada Mas Raja. Bagaimana ini menurut Anda kan dari Ma'arif Institute melihat sebenarnya memang kan tadi Pak Agus sempat mengatakan komentar boleh-boleh saja, tapi atas dasarnya harus jelas juga. Menurut Anda atas dasar apa dikeluarkan komentar itu? Ya, saya kira Buya Syafiee Ma'arif seperti yang kita ketahui adalah salah seorang
yang sesepuh di negara ini. Semua orang bisa paham saya kira bahwa Buya ini bukan makhluk politik yang banyak beredar di negara ini, tapi dia adalah semacam old and wise man gitu ya, yang komentar-komentarnya sangat didengar dan bisa kita sebut sebagai merepresentasikan rasa keadilan atau aspirasi rakyat secara umum. Oke. Dan bagi saya bukan orang hukum, saya merasakan bahwa apa yang disampaikan Buya Shafi'i Ma'arif itu cukup mewakili apa yang dipikirkan oleh rakyat kita. Bahwa hukum itu tidak hanya terbatas soal legal formal, ada orang mengadukan di proses seperti yang disampaikan Bapak tadi, akan tetapi ada common sense gitu ya, ada pemahaman yang bisa kita tangkap dari denyut nadi masyarakat. Apa itu yang dirasakan menurut Anda? Ini ada semacam kriminalisasi. Kriminalisasi. Ya, ada kriminalisasi, ada proses yang tidak wajar, sebutlah demikian. Banyak sekali permasalahan di bangsa ini, korupsi kita luar biasa besarnya. Tetapi kok kasus ini sepertinya yang didahulukan, sedangkan kasus-kasus yang besar yang lain tidak terdengar misalkan. Oke, nah Pak Agus gimana? Kriminalisasi itu tidak wajar prosesnya. Mungkin begini Mbak, perlu saya juga tanyakan sama Mas Raja ini, apa sih yang kita ketahui tentang kriminalisasi kan begitu? Nah, kalau kita tidak mengerti apa makna dari kriminalisasi, jangan kita ikut-ikutan berkomentar tentang kriminalisasi, kan begitu ya Mbak ya? Tadi saya sudah katakan proses yang dilakukan oleh polisi melalui mekanisme yang sudah ada. Kalau dikatakan korupsi, kami tidak menangani. Sekarang ya Mas Raja, lembaga mana yang bisa menyidik kasus korupsi dalam satu tahun lebih dari 1.000 selain polisi? Nah itu. Lembaga mana? Tanyalah di Indonesia ini. Kita harus fair dong, ya kan? Nah, kemudian terkait dengan pernyataan, kita tahu tadi saya katakan beliau-beliau tuh tokoh yang berbicara itu tokoh. Tapi tentunya juga apakah tokoh ini pasti gitu kan? Pasti adanya bahwa beliau itu memahami semua permasalahan di bangsa ini. Ya kan? Kita jadi ini Anda manusia biasa. Atas dasar apa? Iya Mbak, jadi gini, kita kan ini manusia biasa. Kita ini bukan malaikat yang tidak lepas dari mungkin kehilapan, dari hal-hal kekurangan, ya kan? Ya pernyataan tadi beliau, contohnya tadi yang ditulis, tidak keru-keruan. Nah itu seperti apa kan begitu? Itu kan menjadi polemik opini bagi masyarakat. Kita berharap ketokohan itu, nah, kita sepakat lewat jalur hukum, ayo kita ikuti hukum itu, monitor. Kalau kami salah, kami siap untuk ditindak, kami siap untuk diajukan proses. Jadi Polri tidak menerima istilah kriminalisasi. Betul Mbak, itu. karena istilah kriminalisasi itu cenderung disampaikan ya seolah-olah kami ini melakukan tindakan itu tidak berdasar gitu loh Mbak. Ya. Jadi kasus-kasus yang kami tangani pasca penetapan Pak Komjen Budi Gunawan yang sekarang Bapak Wakapolri kami berturut-turut, ya memang itu laporan masyarakat itu kepada kami seperti itu. Kenapa itu dilakukan? Silahkan tanya kepada pelapor. Ya pada saat itu kita coba meminta pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas KPK melalui pra-peradilan. Dan alhamdulillah pada saat itu pihak Pak Budi Gunawan melalui kuasa hukumnya itu permohonannya dikabulkan. Beberapa dari itu juga mengajukan pra-peradilan. Berarti kan sudah mulai terbuka bahwa KPK itu, ini contoh ya Mas ya, bahwa KPK itu bukan lembaga yang benar terus. Ada hal-hal yang kurang yang harus kita koreksi bersama. Nah, termasuk juga kami di kepolisian. Sama halnya dengan KY, kasusnya sama? Jadi begini kan masih berproses ya Mbak. Saya tidak bisa mengatakan apakah beliau-beliau itu yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka itu sudah pasti bersalah belum. Salah atau benar nanti kita tentukan di proses pengadilan. Pak Hakim lah nanti yang memutuskan. Baik. Kita hanya memprosesnya gitu Mbak. Mas Raja gimana? Saya agak lebih umum ya. Jadi kita merindukan polisi yang mengayomi, polisi yang bisa menegakkan hukum secara umum ya. Tapi lagi-lagi ya, beyond legal formal ya, kita merasakan bagaimana rakyat kita merasa kecewa dengan kepolisian. Jadi misalkan rasa ketidakadilan itu biasanya diekspresikan melalui ungkapan-ungkapan, misalkan mengatakan polisi tidur aja mengganggu misalnya gitu ya, atau misalnya polisi
polisi hilang kambing dilapor ke polisi jadi hilang sapi misalnya. Nah menurut saya ini mungkin bukan survei yang akademik ya, tetapi ini merupakan suatu setelah antropologis misalkan untuk melihat bahwa ada kekecewaan profesionalisme atau reformasi yang terjadi dalam tubuh TNI, dan ini terlihat belakangan semakin parah kalau bisa saya demikian setelah kasus BG ya, BG mengemuka, dan itu terasa gitu loh bahwa orang semakin tidak percaya dengan kepolisian, meskipun sekali lagi kita tidak bisa membiarkan, kita bagian dari rakyat. Kita ingin bahwa polisi ini sehat, tidak mungkin baik. tidak. Ya. Sebelum kita teruskan dialog, saya akan membacakan dulu. Kita ada grafik pernyataan dari peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting. Ya, menurut Miko, pasal 50 dan 310 ayat 3 KUHP itu berkaitan dengan tidak dapat dipidananya seseorang karena menjalankan perintah undang-undang dan demi kepentingan umum atau pembelaan diri. Jadi sementara isi dari pasal 50 KUHP itu sendiri adalah sebagai berikut: barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Nah, ini kita bicara mengenai pasal-pasal yang ada kaitannya dengan penetapan tersangka terhadap Komisioner KY, dan bunyi pasal 310 ayat 3 KUHP adalah tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Ya, jadi ada dari KUHP-nya sendiri itu ada dinilai bahwa sebenarnya itu tidak suatu hal yang bisa ditetapkan sebagai tersangka atau dipidanakan. Nah, bagaimana Polri kemudian menjelaskan ini sehingga kemudian masyarakat tidak menduga-duga ada kriminalisasi dalam hal ini? Mungkin juga kita perlu pertanyakan yang terkait dengan apa yang disampaikan itu, yang menyangkut siapa gitu, Mbak? Menyangkut pelapor Pak Hakim Sarpin pada saat beliau melaksanakan itu, atau menyangkut dua pimpinan KY. Dalam hal ini kami mendapatkan informasi karena kami kemarin juga kebetulan di studio ini juga membahas, kebetulan ada salah satu komisioner KY juga menyampaikan tidak ada pernyataan yang seperti itu gitu, Mbak. Ya, dalam artian bahwa yang disampaikan itu bukan dalam forum proses penegakan hukum. Kalau bicara soal KUHP-nya sendiri bagaimana menurut Anda? Ya, kalau KUHP itu kan undang-undangnya mengatur seperti itu. Tapi apakah kita yang melaksanakan ini seperti yang ada di KUHP, itu kan harus dibuktikan. Kan begitu. Kalau dari atas dasar sekarang, apa yang akan terjadi? Yang dilaporkan oleh Bapak Hakim Sarpin kepada Polri terkait dengan dua komisioner KY, satu pimpinan, satu ketua dan satu komisionernya adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Ya. Kita sedang proses. Nah, itu dua pernyataan itu yang disampaikan oleh kedua beliau itu tidak terdapat dalam 310 maupun 50 itu, tidak dalam melaksanakan tugas, tidak dalam membela diri, itu tidak ada kaitannya di situ. Justru Pak, yang 310 itu pencemaran nama baik itu yang dilaporkan oleh Pak Sarpin kepada polisi karena pernyataan beliau-beliau itu di hadapan media. Nah, inilah yang dilaporkan Pak Sarpin, dan kita sudah meminta penjelasan, meminta keterangan dari ahli bahasa, ahli hukum pidana, dapat dikatakan bahwa itu merupakan salah satu perbuatan pidana. Kita tingkatkan proses. Kita sudah dapat konfirmasi bahwa ini bukan kriminalisasi. Apakah puas dengan jawaban dari polisi ini? Tapi kita tahan dulu karena kita harus break dulu. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk memberikan komentar dengan telepon saat siaran berlangsung lewat nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Pemirsa Prime Talk kembali usai jeda.